Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan tidak mau, tidak setuju, atau tidak sependapat terhadap sesuatu. Ciri-ciri kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak, maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Contoh kalimat penolakan. Tidak, terima kasih. Mohon maaf, saya tidak setuju. Terima kasih, saya tidak suka roti keju. Lain kali ya, sekarang saya tidak bisa ikut. Setelah anak-anak memahami tentang kalimat penolakan, pengertian kalimat penolakan, ciri dari kalimat penolakan, dan contoh dari kalimat penolakan, anak-anak dapat mengerjakan kinerja 1. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Yang ada di LKS anak-anak halaman 86, penilaian keterampilan bahasa Indonesia KD 4.1. Buatlah 5 kalimat yang menunjukkan penolakan. Tulislah pada buku catatan tema anak-anak. Nah, nanti dapat dikumpulkan saat mengumpulkan ke sekolah. Jadi tidak harus selesai hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi pembelajaran matematika, cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan dalam satu soal. Jadi, anak-anak harus mencermati soalnya terlebih dahulu. Apabila soal cerita, jadi anak-anak harus memahami inti dari permintaan soal terlebih dahulu. Contohnya ada di LKS anak-anak halaman 87. Ayo cermati soal cerita berikut ini. Pagi ini warga mengadakan kerja bakti. Ibu-ibu mendapat tugas menyiapkan sarapan. Menu sarapan ada 2 jenis. Ada nasi uduk sebanyak 310 porsi dan nasi kuning sebanyak 114 porsi. Sarapan itu kini telah dikonsumsi warga sebanyak 272 porsi. Berapa porsi sarapan yang tersisa sekarang? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Maka akan Bunda jelaskan ya. Pengerjaannya dilakukan secara berurutan. Jadi langkah pertama kita melakukan penjumlahan terlebih dahulu. Tadi nasi uduk 310 ditambah nasi kuning sebanyak 114 porsi. Kemudian kita kurangi dengan 272 porsi yang telah dikonsumsi warga. Penjelasannya akan Bunda rekam. Terima kasih. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan penjumlahan terlebih dahulu. Jadi yang dimasak ibu-ibu tadi ada nasi uduk dan nasi kuning. Kita hitung 310 ditambah 114. Kita lakukan penjumlahan dari belakang. Ingat ya, dari satuan. 0 ditambah 4 sama dengan 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 424. Kemudian langkah kedua, hasilnya kita menghitung tadi 424 kita tulis di sini. 424 kita tulis di sini. Kemudian kita kurangi dengan tadi yang sudah dikonsumsi oleh warga, yaitu 272. Langsung dapat kita lakukan perhitungan. 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 dikurangi 7 tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 7. Maka kita pinjam depannya. Kita pinjam 1 dari depannya maka sisa 3.
Jadi belakang ini menjadi 12. 12 dikurangi 7 berapa? 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian tadi setelah 4 kita pinjam 1 sisa 3. 3 kita kurangi dengan 2. 3 dikurangi 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah 152. Maka ya jadi caranya pertama adalah langkah pertama melakukan penjumlahan 310 ditambah 114 sama dengan 424. Dan langkah kedua, hasil dari penjumlahan langkah 1 kita kurangi dengan pengurangan tadi. Pengurangannya adalah 272 yang dikonsumsi oleh warga. Jadi sisanya adalah 152. Jadi begitu langkahnya ada 2 tahap. Langkah 1 dan langkah 2. Apabila anak-anak sudah memahami penjelasan dari Bunda, anak-anak dapat langsung mengerjakan Ayo Berlatih 1, halaman 87. Di situ ada 5 soal, yaitu ada bermacam-macam. Ada penjumlahan terlebih dahulu, ada yang pengurangan terlebih dahulu. Jadi anak-anak urutkan ya pengerjaannya. Untuk nomor 1, langkah pertama adalah dihitung 193 ditambah 72. Anak-anak lakukan penjumlahan terlebih dahulu. Kemudian hasil dari penjumlahan itu anak-anak kurangi dengan 31. Begitu juga dengan nomor 2 dan 3. Untuk nomor 4 dan 5, maka kita menghitungnya melakukan pengurangan terlebih dahulu, kemudian penjumlahan. Untuk nomor 4, 469 kita kurangi terlebih dahulu dengan 45. Kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan 86. Untuk nomor 4 akan Bunda berikan contoh penjabarannya kembali. Jadi anak-anak mengerjakan nomor 1, 2, 3, dan 5 saja. Selamat mengerjakan. Untuk nomor 4, jadi langkah pertama adalah kita lakukan pengurangan terlebih dahulu, kemudian hasil dari pengurangan tersebut kita jumlahkan dengan 86. Langkah pertama, pengurangan. 9 dikurangi 5. 9 dikurangi 5 adalah 4. Kemudian 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 adalah 2. Kita tulis. 4 tidak ada lawannya, kita turunkan 4. Kemudian hasilnya adalah 424, kita tulis di sini. Hasil dari pengurangan tersebut kita jumlahkan dengan 86. 4 ditambah 6 sama dengan 10, kita tulis satuannya yaitu 0, satunya ditaruh depan. Kemudian 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 adalah 3. 3 ditambah 8, 11. Kita tulis 1 di sini, satunya di sini. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya untuk nomor 4 adalah 510. Semuanya untuk 1, 2, 3, dan 5 anak-anak kerjakan dengan caranya seperti yang Bunda contohkan. Apabila ada kesulitan silakan menghubungi Bunda. Apabila sudah mengerjakan silakan langsung difoto dan dikirim. Terima kasih. Materi pembelajaran selanjutnya adalah materi pembelajaran SPDP, yaitu menghias gambar dengan bahan biji-bijian. Supaya gambar terlihat lebih indah, gambar perlu diwarnai atau dihias. Pada pembelajaran lalu kita telah mempelajari contoh bahan-bahan untuk menghias sketsa, yaitu berupa biji-bijian, agar sketsa tersebut menjadi karya seni kolase.
kita telah mempelajari contoh-contoh biji-bijian yang digunakan untuk menghias gambar seperti kacang hijau, kedelai, jagung, beras merah, dan masih banyak biji-bijian lainnya. Pada pembelajaran lalu, anak-anak telah membuat sketsa. Jadi, sekarang gunakanlah sketsa itu untuk membuat karya kolase. Jadi, anak-anak memperindah karya anak-anak dengan menempelinya dengan biji-bijian. Hingga sketsa tadi tertutup dengan biji-bijian dan menjadi suatu karya yang sempurna. Untuk tugas ini adalah tugas portofolio kinerja 2, dapat anak-anak kerjakan selama 1 minggu. Jadi karena hari ini hari Kamis, anak-anak dapat mengumpulkannya dengan difoto Kamis depan. Kemudian waktu Bunda piket dapat dikumpulkan ke sekolah. Apakah anak-anak sudah paham? Apabila ada pertanyaan dapat langsung japri Bunda ya. Terima kasih.